Ketemu lagi, kangen-kangen. Apa sih, Bi? Kan aku kangen. Oh iya, betul. Sudah menanti-nantikan episode kedua di dalam dalam Bukan Dunia Dalam Berita. Sebab semua berita-berita yang ada di tempat ini memang tidak ada di dalam dunia lain selain dunia kita, ya. Oh, begitu ya? Iya. Itu yang udah Anda ucapkan selama 2 minggu ini ya, Bu ya. Oh begitu. Baik, kita sudah usah berlama-lama. Saat ini ada apa, Bu? Ada ini, kita mau mewawancara anak-anak sekolah minggu yang sudah antusias untuk ibadah offline. Wow, mari kita beri tepuk tangan. Banyak anak-anak yang rindu banget buat ketemu sama ibu guru sekolah minggunya yang kayak kita. ya. Oke. Oh, berarti berita kali ini adalah berita yang sudah sedang merebak nih ya. Iya. Khususnya di gereja kita, GSJ hot. Iktus, ya, sedang hot bahwa sudah mulai ada wacana akan diadakannya ibadah offline sekolah minggu. Kita akan mendengarkan reporter Vincent di lapangan, ya, yang saat ini sedang kami coba hubungi, ya. Sudah terhubung belum nih ceritanya? Oh udah. Oke. Kita akan segera ya menghubungi reporter Vincent di lapangan aja ke dia. yang bersama narasumber. Ya, 2 narasumber kece. Wah, betul. Pasti adik-adik sudah. Oh, 3, Ci. 3. Oh, tiga. Oke, 3. Sudah nggak sabar nih. Oke, kita langsung aja. Langsung aja Kita terhubung. kita sambungkan kepada reporter Vincent. Mari. Oke, terima kasih kepada host kita di studio Double G. Sekarang saya berada di lapangan bersama 3 narasumber junior kece kita. Dengan siapa namanya, Dede? Tabita. Ini namanya? Yesel. Ini kakaknya? Karis. Oke. Di sini saya mau menanyakan gimana perasaan kalian? Kan mau ibadah sekolah minggu offline nih. Seneng nggak kira-kira, Dede berdua? Seneng. Yesel? Senang. Kenapa senengnya? Banyak teman-teman. Banyak teman-teman. Kalau Tabita? Seneng. Seneng kenapa? Karena banyak teman-teman. Teman-teman juga. Kalau kakaknya perwakilan dari kelas remaja gimana? Senang juga bisa bertemu dengan teman-teman, Terus? bermain bersama. Bermain. Jadi nggak memuji Tuhan. Itu juga memuji Tuhan. Oke. Nampaknya sudah sangat antusias sekali dari perwakilan kelas junior dan kelas remaja juga untuk menghadiri ibadah sekolah minggu di GSJ Iktus. Terima kasih, sekian dari kita di lapangan. Kembali kepada studio. Wah. Mereka antusias sekali. Tepuk Iya, tangan tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu di rumah. Dan mari kita doakan mereka semua. Ya, kita doakan juga rencana ibadah offline Biar terkabul ya segera mungkin supaya anak-anak lebih semangat Betul. lagi, ya enggak? Tapi walaupun offline nanti tetap ada, kayaknya online juga akan tetap bertahan. Oh, nih. jadi dua-duanya, Ci. Iya Biar dong. semakin semangat melayani Tuhan. Iya, dan lebih semarak sekolah minggu Iya, kita. benar. Baik, mungkin demikian berita yang hari ini bisa kita bawakan ya. Iya, betul. Nah, sampai bertemu lagi di berita-berita minggu-minggu Di selanjutnya. minggu-minggu episode berikutnya. Ya, dengan bersama cerita-cerita yang lebih Hot. menarik lagi, lebih hot lagi bersama reporter Double G. dan mungkin reporter-reporter yang lain yang lebih keren daripada Loh, kita. Kenapa bukan kamu? Karena orang kita bosan melihat Oh, kita, Bu, bosan. ya. Kita Tapi ganti-gantian, aku Bu. nggak mau besok. Oh iya, mungkin bersama aja yang double G yang lain ya. Oke. Oke, terima kasih adik-adik semua. Terima Sampai ketemu kasih. lagi. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Iya. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa, Ci. Luar biasa harusnya ya, karena sekarang kita udah lebih leluasa, udah lebih leluasa, bebas. betul. Mau ke sekolah, mau berpergian, walaupun tetap aja harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan ayo, siapa yang adik-adik yang udah boleh divaksin tapi belum divaksin, harus cepet-cepet vaksin ya, supaya kita lebih cepat lagi menuju Indonesia yang sehat. Nah, oleh karena itu,
Siang hari ini kita bertiga mau ajak adik-adik untuk bersuka cita. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sebuah lagu, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bernyanyi bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bernyanyi bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bernyanyi bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sekarang kita akan sambung lagu yang berikutnya. Kita harus lebih semangat lagi nyanyinya. Semangat. Amin. Amin. Kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Yes. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Kita nyanyiin dari awal lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Haleluya. Nah adik-adik, kita mau sambung lagi pujian. Kita mau menyanyikan lagu yang mengatakan terima sukacita surga. Yes. Tetap semangat, Harus terus lebih masih bangkit semangat. berdiri. Semangat. Sambil gerak ya adik-adik. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan rasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terpujilah Tuhan ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, nanti Kakak Jema yang akan memimpin kita dalam doa. Iya, ayo adik-adik, kita sungguh-sungguh mau berdoa sama Tuhan. Oke ya. Ayo siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah memberkati kami dari pagi sampai sekarang ya Tuhan. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah guru yang memberikan firman-Mu dan berkatilah kami untuk mendengarkannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Halo, selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik semua bersukacita ya, karena sekarang kita sudah mulai bisa pergi kemana-mana walaupun ada syaratnya. Nah, yang sudah dewasa, orang tua kita, kakak-kakak kita 12 tahun ke atas sudah divaksin. Nah, kalau yang sudah divaksin boleh masuk mall, boleh masuk ke tempat-tempat keramaian. Nah, untuk adik-adik sudah boleh sekolah tatap muka seminggu 3 kali. Senang nggak semua? Senang ya, pasti semuanya senang dan bersukacita. Nah, hari ini Cici mau membawakan firman Tuhan tentang sukacita di dalam Tuhan. Nah, sukacita kita apa sih? Sukacita adik-adik apa? Tadi salah satunya kita sudah boleh sekolah tatap muka walaupun jamnya belum full dari jam 7 sampai jam 2 siang atau dari jam 7 sampai jam 12. Kali ini baru jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Tapi kita sudah bersyukur ya, pandemi di Indonesia sudah mulai turun sehingga sekolah sudah boleh tatap muka. Nah, sukacita kita lagi yang lain apa sih? Kita mungkin akan bersukacita kalau ibadah sekolah minggunya sudah mulai ketemu tatap muka ya. Sekarang lagi dipikirkan juga sama kita guru-guru sekolah minggu, apakah ibadah online-nya mulai dibuka ya. Nanti ada pemberitahuan selanjutnya buat adik-adik. Sukacita yang lain apa? Kalau dapat berkat. Nah, di sini siapa nih? Sekarang kalau selama pandemi kita nggak pernah keluar, jadinya
mungkin ada yang nggak dikasih uang jajan. Sekarang mulai lagi dikasih uang jajan sama mama papa. Nah itu membawa sukacita tersendiri buat adik-adik. Atau sukacita lagi kalau dapat hadiah ulang tahun. Ketika ulang tahun dikasih hadiah, dapat hadiah sepatu baru, dapat hadiah sepeda. Nah sukacita kita seringkali kita dapatkan secara materi ya. Itu yang membuat kita bersukacita. Itu yang membuat kita senang. Hore, saya dapat hadiah. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan, yang namanya sukacita, ya kita tersenyum, kita bahagia, kita tertawa. Nah, ketika kita bersukacita, adik-adik tahu nggak? Tuhan juga sama bersukacita. Kalau kemarin-kemarin kita selalu bersukacita karena Tuhan kasih berkat. Kita bersukacita karena Tuhan sembuhkan dari sakit misalnya. Kita bersukacita karena kita dapat hadiah istimewa. Kita ada bersukacita karena semuanya menggembirakan kita, menggembirakan hati kita. Nah sekarang tahu nggak adik-adik? Tuhan juga bersukacita loh. Tuhan juga sama bersukacita. Apa sukacitanya Tuhan? Ayo, ada yang tahu sukacitanya Tuhan? Kita buka di dalam ayat 3 Yohanes ayat yang ke-1, 3 Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-4. Ini di dalam dua kitab Cici menemukan yang sama ya. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 dengan 2 Yohanes 1 ayat 4 persis kata-katanya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Satu dulu ayat ini kita baca. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini kitab Yohanes ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang dikasihi, yaitu Yohanes, waktu ia di Pulau Patmos. Nah, adik-adik, ayat ini mengatakan Yohanes bersukacita kalau anak-anaknya, anak-anak di sini anak-anak rohaninya yang diajar, yang dididik oleh Yohanes dalam kerohaniannya. Nah, dia bersukacita kalau anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Apalagi Tuhan. Tuhan juga sama. Tuhan bersukacita kalau kita hidup dalam kebenaran. Nah, sukacita yang Tuhan maksud apa sih? Satu lagi dulu kita baca ayatnya ya. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang keempat. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ini surat Yohanes kepada ibunya. Dia bersukacita karena separuh dari anak-anakmu, anak-anak didik ibunya, hidup dalam kebenaran. Nah, dengan perintahnya siapa? Dari perintahnya yang diterima, perintahnya dari Bapa. Dari Bapa di sini artinya Tuhan Yesus. Nah, Yohanes bersukacita karena anak-anak didiknya bersukacita di dalam kebenaran. Kita anak-anaknya Tuhan. Kita juga sama, harus hidup dalam kebenaran. Karena apa adik-adik? Hidup dalam kebenaran membuat Tuhan bersukacita. Nah, apa sih yang dimaksud dalam hidup dalam kebenaran? Ayo, ada yang bisa jawab? Hidup dalam kebenaran artinya kita hidup taat pada perintah-perintahnya Tuhan. Nah, bukan saja tadi dapat hadiah kita baru bersukacita, dapat sesuatu yang istimewa kita bersukacita, tetapi ketika kita juga harus menyukacitakan hati Tuhan. Ketika kita dalam masalah misalnya, masih nggak bisa bikin Tuhan bersukacita. Ketika kita dalam kesedihan, masih nggak bisa bikin Tuhan bersukacita. Dengan kita hidup tetap taat sama Tuhan. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, ketika murid-muridnya di sebuah kapal, terus datang angin ribut, di situ murid-murid ragu. Murid-murid tidak percaya. Tuhannya tertidur. Gimana saya bisa ditolong? Dia bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami. Nah, Tuhan mau kita pun hidup tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus ya, yang hidup
ada Tuhan aja mereka takut, ya. Tuhan ada bersama mereka, mereka takut. Nah, Tuhan menuntut kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, bukan saja dalam waktu kesenangan, tapi Tuhan mau ketika kita susah, kita tetap ingat Tuhan. Nah, Cici beberapa dengar banyak di antara orang-orang yang punya iman dan percaya yang sungguh kepada Tuhan, ketika mereka datang sakit penyakit misalnya, mereka tetap bisa berharap sama Tuhan. Seperti di Alkitab juga ada ya adik-adik, seperti Ayub. Ketika Ayub menderita sakit seluruh tubuhnya, dia tetap berharap sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Hidup dalam kebenaran seperti itu yang Tuhan mau. Ketika kita dalam masalah, ketika kita hidup dalam kesusahan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menjamah sakit penyakit kita. Nah, itu artinya kita hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dan selalu berharap sama Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang membuat Yesus sukacita. Itu yang membuat Tuhan Yesus bersukacita. Di sini dikatakan tidak ada hal yang melebihi itu. Karena apa adik-adik? Pada saat kita dalam pencobaan, pada saat kita dalam ujian, pada saat kita dalam kesusahan, ketika kita tetap ingat Tuhan, ya, ketika iman kita diuji, kita tetap ingat Tuhan. Tuhan tersenyum buat kita. Tuhan bersukacita karena anak-anaknya berarti percaya penuh dan bergantung penuh sama Tuhan. Cici harap anak-anak sekolah minggu tetap kuat ya. 2 tahun kita hadapi pandemi, pelan-pelan namun pasti Tuhan berikan yang terbaik sampai saat ini. Tuhan masih memimpin kita, Tuhan masih menyertai kita. Jadi tidak ada alasan kita meninggalkan Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita tidak taat dan tidak hidup dalam kebenaran. Cici berharap kita terus hidup dalam kebenaran, kita terus hidup dalam ketaatan, karena itu membuat Tuhan bersukacita atas hidup kita. Nah, sukacita di dalam Tuhan bukan saja kita menerima berkat jasmani, tapi sukacita di dalam Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, sehingga Tuhan bersukacita buat kita, dan sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Amin adik-adik, sampai dijumpa minggu-minggu yang akan datang. Shalom. Permisi. Cipluk. Cipluk. Lagi ngapain nih? Ya lagi siap-siap, lagi beres-beres buku buat besok kita rajin sekolah. banget ya Cipluk. Kalau gitu hayolah kita gasken lah yuk kuy. Mana? Ih, kita makan bakso dulu di bawah pohon kayak kemarin Cipluk. Kan besok sekolah. Ya nggak apa-apa, justru karena sebelum tatap muka nih kita harus nongkrong dulu, kita main dulu sebelum kita bener-bener sekolah. Nanti mah kita sibuk. Ih, kamu mah Cipluk nggak ngerti banget deh. Kalau kita masuk angin nongkrong gimana? Ya kan pakai baju panjang, kamu sih pakai tank top mulu kalau makan bakso tuh. Udah tahu sering hujan, kalau kita kehujanan tuh kita pusing, kita besok nggak sekolah. Enggak, tenang aja Cipluk, kita tuh harus beriman, gak boleh diimanin jelek-jelek gitu. Bawa iman parah. Ih, kan kita harus beriman ya, tanya deh sama ibu sama nenek. Gak apa-apa, cuma sebentar aja makan bakso, kita ngobrol-ngobrol, kita bayang-bayang ini besok kita ngapain nih di kelas pas istirahat. Enggak, aku nggak mau. Lagian nanti Cipluk mah. nanti duit aku habis. Nanti kesian ibu sama bapak ngasih kan, aku duit lagi. Aku bayarin deh, aku bayarin. Enggak deh. Aku sekali ini mah aku mau jadi anak yang taat. Kalau enggak, ya udah satu mangkok berdua. Iya, yuk. No, Kenapa Cipluk? pokoknya kita harus di rumah, kita harus siap-siap. Ya udahlah, aku males lah, aku cari aja temen lain. Aku mau bilang jangan temenin Cipluk deh, dia makan bakso aja nggak mau. Udah ada Cipluk. Waduh, ya aku dijauhin sama temen nih. Aduh. Pak, Kenapa? masa si Ebi musuhin Neng, Mak? Kok
Kok bisa? Gara-gara Neng nggak mau diajakin makan bakso. Nongkrong gitu, Mak. Ya nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Nanti juga Ebi mah bayar sendiri. Kan Neng kan takut masuk angin. Terus takut duit jajan Neng berkurang kan besok ke sekolah ya, Maya? Nah iya benar, kan Emak juga sama Bapak udah ngasih tahu. Kalau udah mau deket-deket sekolah tuh kita harus jaga kesehatan, Neng. Nggak boleh sering-sering apa tuh nongki-nongki. Nah itu dia si Ebi tadi marah sama Neng. Pasti ada Nggak apa-apa berita dah, udah baru. nggak apa-apa. Nanti Ebi juga kalau Ebi mah marahnya cepet. Nanti sore juga balik lagi, dia udah cengenges lagi. Iya ya, doain ya Maya. Semoga besok di sekolah nggak marahan ya sama Ebi. Ya Neng jangan cemberut juga. Neng mah. Tuh Kak Vincent, Bohong ini mah Bu, itu masih cemberut gitu tuh muka itu. smile Neng, smile. Kehilangan sukacita ya kayaknya. Iya, masih murung begitu mukanya, kenapa ini? Kaintian daripada seujan dengan nyiapin buku sana. Iya, aku mau udah siap dong. Dah, emang Cipluk udah? Udah, aku mau udah nyiapin buku, udah ngeraut Pensil. pensil, bolpen diraut. Bolpen diraut. Ya, ibu Bolpen, pengen tip X. Oh iya, Pak, tempat pensil kemarin baru Bapak beliin mana? Ya kan ada di dapur. Hah? Lah, kenapa Kok di di dapur? Iya. Jadi tempat bumbu nenek ntar, Pak. Lupa naruh Bapak salahnya. kenapa dah masa tempat pensil taruh di dapur? Ya, Tahu tuh dipakai tempat gula aja sama nenek. Waduh, tempat pensil jadi tempat gula. Tapi gimana nih ngomong-ngomong, aku keren kan? Aku bisa belajar taat loh Pak, Bu. Pinter banget, Bapak Iya sama dong. Ibu sukacita ya Bu ya? Benar. Iya. Iya, aku walaupun tadi aku si Ebi ngambek sama aku, tapi aku mau taat. Aku nggak mau uang jajanku nanti jadi habis, terus aku jadi minta uang lagi sama bapak sama ibu. Pinter lah. Kalau begitu Tumben. Neng, Tumben ya. iya itu, aduh emak bersuka cita banget nih Neng udah mulai taat. Bener, Pak bersuka cita. Iyalah. Bukan Berarti cuma Neng iya. udah mulai gede nih ya Pak. Kita malah seneng happy banget berarti Cipluk udah mandiri. sendiri ya, Pak? Nah, Mandi sendiri. Iya, Ya Udah emang nggak mandi dimandi. sendiri. mandiri. berarti Neng tuh udah mulai taat. Itu bagus. Udah dewasa. Iya, dan juga Menuju dewasa. Oh iya benar, menuju dewasa. Iya, dan juga bukan cuma Bapak dan Ibu yang sukacita. Tadi kata Erika, kita Tuhan juga bersukacita melihat Ah, benar-benar. anak-anaknya. Wah, senangnya Tuhan Yesus juga ikut senang kalau anak-anaknya taat. Yes. Iya. Nanti Kayak Neng Kak. tinggal kasih tahu Ebi jangan suka marah-marah. Iya, ama jangan suka nongkrong tuh si Ebi no. Iya, aja. Jangan nongkrong di bawah pohon itu makan bakso aja, makan es. Entar kan kalau sakit tenggorokan nggak bisa sekolah. Emang baksonya di bawah pohon? Ya iya Pak, itu Pak, loh. Ono yang di pojok. Yang di ujung yang di jalan. bawah pohon, ujung jalan. Ngeri ada ulet lompat ya? Yang di tikungan itu ya? Iya, yang ada esnya juga di situ. Terus si Ebi tuh kerjaannya makanin es Es sama. dogirnya enak tuh Parah, Pak. Ci Ebi. Waduh, sponsor. Iya, tapi kan kalau ntar batuk udah gitu kan sekolah sore suka hujan ya Maya. Nah iya benar. namanya Cuacanya juga. lagi begini. Iya, kota hujan, kita tinggal di kota hujan ya hujan terus. Nah, pokoknya anak doain ya biar Ebi marahnya nggak lama-lama. Ah, kayak adik-adik di rumah kalau ngambek suka lama. Ah, betul. Bener nggak? Oh enggak ya, Kayaknya adik-adik. Ya. jangan lupa pasang alarm, ntar kita ketinggalan besok pagi. Oh iya, jam berapa? Jam 5 ya? Ya elah Kak Incen, jangan jam 5 amat. Jam 5 nggak usah pasang alarm, itu masjid di depan udah ada suaranya. Nah benar. Kan Cipluk kupingnya baduk, Pak. Nggak kedengeran. Tenang, alarmnya pakai mulut ibu ntar. Ya, Serem Sip ini. lah, asik. Ya udah aku semangat banget nih besok mau sekolah. Oke, sukacita. Bapak juga nih udah siap-siap bekerja, ya rapi bajunya gitu. Baju seragam aku udah belum, Mak? Udah dong, udah siap semua. Oke Kaos deh. kakinya, sepatunya yang baru. Besok Neng nggak mau dipakein sepatu, Mak. Neng bisa sendiri. awas Yakin terbalik nih? ke Cipluk ya. Iya kan Neng udah kelas SMP, masa nggak mau pakai sepatu? Aduh, Satu ibu lupa. SMP. Luar biasa. Oke deh, Ya udah, oke deh. kita siap-siap ya. Siap. Oke, kita pamit dulu dari adik-adik semua. Jangan Ya. lupa Pak bilang supaya mereka taat. Iya, kita semua harus belajar taat dan harus bisa mandiri, tidak lagi jadi anak yang manja. Kita mau jadi sukacita bagi keluarga, terlebih bagi Tuhan. Betul. Oke,
Kita pamit dulu, tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Iya. Dadah. Dadah.